Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk subscribe channel Elva Story, agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang seorang gadis sederhana yang pergi jauh meninggalkan kampung halamannya, dan justru menemukan cinta di negeri orang? Mungkinkah itu takdir atau hanya kebetulan? Mari kita ikuti kisah nyata yang penuh haru dan kejutan ini. Di sebuah desa kecil yang tenang di pinggiran Bantul, Yogyakarta, hiduplah seorang gadis bernama Aisyah Rahmawati. Anak pertama dari 3 bersaudara, ia tumbuh di tengah keluarga yang sederhana namun hangat. Ayahnya seorang tukang kayu, dikenal rajin dan telaten membuat berbagai perabotan rumah. Ibunya membuka warung kecil di depan rumah, menjual kopi, teh, dan jajanan untuk tetangga yang lewat. Masa kecil Aisyah diwarnai dengan kebersahajaan. Ia terbiasa membantu ibunya berjualan sepulang sekolah, sementara ayahnya mengajari keterampilan dasar membuat kursi atau lemari dari kayu. Meski hidup pas-pasan, senyum selalu terlukis di wajah mereka. Namun kebahagiaan sederhana itu mulai diuji ketika ayah Aisyah jatuh sakit. Badannya yang dulu tegap kini sering terasa lemah, membuatnya sulit bekerja. Penghasilan keluarga pun merosot tajam. Aisyah yang saat itu baru lulus SMA terpaksa mengubur cita-citanya menjadi guru. Ia tahu, membiayai kuliah bukanlah hal yang mungkin bagi keluarganya sekarang. Tekanan ekonomi semakin terasa ketika adik-adiknya mulai memasuki usia sekolah menengah. Biaya buku, seragam, dan kebutuhan sehari-hari menjadi beban yang berat. Suatu malam, ketika keluarga mereka sedang makan sederhana di dapur, ibunya berkata pelan, "Aisyah, Ibu dengar tetangga kita, Mbak Nur, sekarang kerja di Arab Saudi. Katanya gajinya lumayan. Kalau kamu mau, mungkin kita bisa coba lewat agen yang sama." Aisyah terdiam, sendoknya berhenti di udara. Ia memandang wajah ibunya yang mulai menua sebelum waktunya, lalu melirik ayahnya yang duduk diam sambil menahan batuk. Hatinya terasa sesak. Ia tahu, jika ia pergi, itu berarti meninggalkan rumah, keluarga, dan desa yang ia cintai. Tapi ia juga tahu, mungkin itu satu-satunya cara membantu keluarganya keluar dari kesulitan ini. Malam itu Aisyah berdoa lama sekali. Ia memohon petunjuk kepada Allah, apakah ia sanggup menjalani kehidupan di negeri asing dengan segala tantangannya. Hingga akhirnya, keputusan itu ia ambil. Ia akan merantau ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja wanita. Beberapa minggu kemudian, semua persiapan dilakukan. Paspor dibuat, pelatihan singkat diikuti, dan koper kecil ia isi dengan pakaian sederhana. Hari keberangkatan pun tiba. Pagi itu, suasana di rumah penuh isak tangis. Ibunya memeluk erat sambil berbisik, "Kamu harus kuat, Nak. Ingat, tujuanmu mulia. Allah pasti menjaga." Ayahnya, meski lemah, menepuk pundaknya dengan senyum yang berusaha ia kuatkan. "Ayah bangga padamu." Di bandara, Aisyah berpisah dari keluarganya dengan hati berat. Ia melangkah ke ruang keberangkatan sambil menahan air mata. Pesawat yang membawanya ke Riyadh, Arab Saudi, terasa seperti pintu gerbang menuju dunia baru yang penuh misteri. Sesampainya di Riyadh, udara panas gurun langsung menyambutnya. Ia dibawa oleh petugas agen ke rumah majikannya, seorang pengusaha kaya bernama Syekh Khalid. Rumah itu megah, berpagar tinggi, dengan halaman yang luas. Aisyah sedikit gugup saat pertama kali melangkah masuk. Hari-hari awal bekerja penuh tantangan. Ia harus menyesuaikan diri dengan bahasa yang berbeda, budaya yang asing, dan aturan kerja yang ketat. Namun sifatnya yang rajin dan sopan membuatnya cepat belajar. Ia selalu memastikan pekerjaan rumah rapi, masakan sesuai selera keluarga, dan sikapnya hormat kepada semua penghuni rumah. Tak butuh waktu lama, ibu dari Syekh Khalid, yang dipanggil Salma, mulai memperhatikan Aisyah. Wanita tua itu kagum pada ketelatenan dan kesabaran Aisyah. Bahkan kadang, Salma mengajaknya duduk di dapur sambil bercerita tentang masa mudanya. Hubungan itu membuat Aisyah merasa sedikit lebih hangat di tengah tanah asing. Namun Aisyah tidak pernah tahu, bahwa kebaikan hatinya ini kelak akan membuka pintu takdir yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Hari-hari Aisyah di Riyadh mulai terasa lebih ringan seiring waktu berjalan. Ia sudah hafal ritme kerja di rumah besar itu.
Pagi-pagi sekali, ia menyiapkan teh hangat untuk Salma, membersihkan ruang tamu yang selalu dipenuhi cahaya matahari, lalu membantu di dapur menyiapkan sarapan untuk keluarga. Meski awalnya sempat kikuk dengan bahasa, Aisyah kini mulai mengerti kata-kata dasar Arab. Salma sering mengajarinya dengan sabar, sambil tertawa ketika Aisyah salah melafalkan kata. Ini bukan Samsi, tapi Syamsi, artinya matahari, kata Salma sambil tersenyum. Aisyah ikut tertawa malu. Maaf, saya akan coba lagi. Bagi Aisyah, Salma sudah seperti ibu kedua di negeri orang. Setiap kali ia merasa rindu kampung halaman, Salma selalu menghiburnya dengan cerita dan hidangan manis khas Arab. Bahkan suatu sore, Salma mengajaknya duduk di taman belakang rumah sambil minum kopi. Kamu tahu, Aisyah, wanita itu dinilai bukan dari rupa atau asalnya, tapi dari akhlaknya. Dan akhlakmu membuatku bangga. Kata-kata itu membuat dada Aisyah hangat, meski ia tidak begitu memahami maksudnya saat itu. Sementara itu, Aisyah mulai menyadari keberadaan putra sulung Salma, Fahd. Pria itu tinggi, berwajah teduh, dan selalu berbicara dengan nada lembut. Awalnya, mereka jarang berinteraksi. Fahd sibuk dengan urusan bisnis ayahnya, dan Aisyah sibuk dengan pekerjaannya. Namun, tanpa ia sadari, ada momen-momen kecil yang mulai mempertemukan mereka. Suatu sore, ketika Aisyah sedang menjemur pakaian, Fahd lewat sambil membawa tumpukan buku. Sebuah buku terjatuh, dan Aisyah spontan berlari mengambilnya. Ini bukunya, Tuan, ujarnya sopan. Fahd tersenyum, menatap sekilas matanya. Syukran, Aisyah. Hanya 2 kata, tapi entah mengapa membuat pipi Aisyah sedikit memanas. Hari-hari berikutnya, interaksi mereka mulai lebih sering. Kadang Fahd meminta tolong diambilkan teh di ruang kerjanya, kadang ia sekadar menyapa singkat ketika berpapasan di lorong. Aisyah selalu menjaga jarak, mengingat posisinya sebagai asisten rumah tangga. Ia tahu batasnya. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang membuat Aisyah kagum. Fahd bukan tipe pria yang memandang rendah pekerja rumah tangga. Ia selalu berbicara sopan, bahkan kepada para sopir dan pelayan lain. Sikap itu diam-diam membuat Aisyah menaruh hormat padanya. Suatu malam, kejadian tak terduga menimpa Aisyah. Salah satu pegawai rumah tangga yang baru saja direkrut, merasa iri melihat kepercayaan Salma padanya. Pegawai itu memfitnah Aisyah telah memecahkan vas mahal di ruang tamu dan menyembunyikannya. Tuduhan itu langsung membuat suasana rumah tegang. Salma memanggil semua pegawai untuk mencari kebenaran. Aisyah hanya bisa menunduk, menahan air mata. Ia tahu dirinya tidak bersalah, tetapi sulit membuktikannya. Saat itulah Fahd masuk ke ruangan. Ibu, Aisyah tidak bersalah. Saya yang memindahkan vas itu ke ruang kerja untuk difoto, karena desainnya unik. Salma menoleh kaget. Kamu yakin, Fahd? Tentu saja. Saya melihat sendiri dia tidak pernah menyentuhnya, jawab Fahd tegas. Pembelaan itu membuat Aisyah meneteskan air mata. Bukan hanya karena ia terbebas dari tuduhan, tapi karena seseorang yang begitu terhormat rela membelanya di depan semua orang. Malam itu, sebelum tidur, Aisyah lama merenung. Hatinya mulai goyah, meski ia tahu perasaan itu mungkin tidak pernah bisa terbalas. Ia tidak menyadari bahwa momen pembelaan itu menjadi titik awal sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya di tanah Riyadh. Sejak malam pembelaan itu, Aisyah merasa ada yang berbeda di dalam rumah besar keluarga Syekh Khalid. Fahd, yang sebelumnya hanya berinteraksi seperlunya, kini lebih sering menyapa. Tidak pernah berlebihan, tidak pula terlalu dekat, namun cukup untuk membuat hati Aisyah berdebar tanpa sebab. Pagi itu, ketika Aisyah sedang membersihkan ruang tamu, Fahd datang sambil membawa beberapa kantong belanja. Aisyah, ini untuk tolong dibawakan ke dapur, katanya. Aisyah menerima kantong itu dengan hati-hati. Baik, Tuan, terima kasih. Fahd tersenyum tipis, lalu berjalan pergi. Senyuman itu begitu singkat, tapi cukup untuk membuat Aisyah merasa seolah waktu melambat. Hari-hari berikutnya, Fahd mulai mencari kesempatan kecil untuk berbicara.
Pernah suatu sore, ia melihat Aisyah sedang menyapu halaman depan, lalu berhenti sebentar. "Kamu sudah lama di Riyadh?" tanya Fahd. Aisyah menunduk sopan. "Belum genap setahun, Tuan." Rasanya berat meninggalkan keluarga, bukan? Pertanyaan itu membuat dada Aisyah sesak. Ia hanya menjawab pelan, "Iya, Tuan." Fahd tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk, lalu masuk ke mobilnya. Meski percakapan mereka selalu singkat, Aisyah mulai menyadari satu hal. Fahd bukan sekadar menanyakan hal-hal biasa. Tatapannya, intonasinya, terasa tulus. Ia memperhatikan, tapi tidak pernah memaksa. Salma pun semakin menyayangi Aisyah. Hubungan mereka seperti ibu dan anak. Kadang Salma menceritakan tentang keluarganya, tentang masa mudanya di Makkah, atau tentang bagaimana ia membesarkan anak-anaknya. Setiap cerita itu disampaikan sambil tersenyum. Namun di baliknya, Aisyah merasa Salma sedang menilai dirinya lebih dalam. Suatu sore yang hangat, Salma mengajak Aisyah duduk di teras sambil menyeruput kopi. "Aisyah, kamu tahu mengapa aku menyukaimu?" tanyanya tiba-tiba. Aisyah terkejut. "Saya tidak tahu, Karena kamu jujur, rajin, dan menghormati semua orang. Sifat seperti itu langka." Aisyah hanya tersenyum malu, tidak tahu harus menjawab apa. Waktu terus berjalan. Suatu hari, Fahd pulang lebih awal dari biasanya. Ia masuk ke ruang tamu, dan tanpa sengaja melihat Aisyah sedang membantu Salma merapikan rak buku. Pandangan mereka bertemu, dan kali ini Fahd tidak segera mengalihkan tatapannya. Ada sesuatu di matanya yang sulit dijelaskan. Namun Aisyah sadar, perasaannya tak boleh melampaui batas. Ia hanyalah seorang asisten rumah tangga. Batas itu jelas, dan ia bertekad untuk tetap berada di jalurnya. Tapi takdir seakan punya rencana lain. Beberapa minggu kemudian, ketika Aisyah sedang menyiapkan teh untuk tamu, ia mendengar percakapan di ruang tengah antara Salma dan Fahd. "Anak, aku ingin kamu menikah dengan wanita yang baik akhlaknya. Tidak perlu dari keluarga kaya, yang penting hatinya bersih," kata Salma lembut. Fahd tidak langsung menjawab, hanya tersenyum tipis. Aisyah yang mendengar dari dapur, merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tak ingin mengira-ngira maksud pembicaraan itu, namun hatinya tak bisa berhenti bertanya-tanya. Hari itu, matahari Riyadh terbenam di balik dinding kota yang tinggi. Dan di balik pagar megah rumah Syaikh Khalid, benih cinta mulai tumbuh perlahan, disirami kepercayaan, kesopanan, dan rasa hormat yang tulus. Aisyah tidak tahu bahwa tak lama lagi, kehidupan yang ia jalani akan berubah selamanya. Matahari siang di Riyadh terasa terik, tapi di dalam rumah megah keluarga Syaikh Khalid, suasana justru sejuk dan tenang. Aisyah tengah merapikan vas bunga di ruang tamu ketika Salma memanggilnya dengan nada lembut. "Aisyah, kemarilah, aku ingin bicara." Aisyah segera menghampiri, duduk di kursi berhadapan dengan wanita yang sudah ia anggap seperti ibu sendiri itu. Salma menatapnya lama, seakan mencoba membaca isi hatinya. "Kamu betah di sini?" tanya Salma. Aisyah tersenyum sopan. "Alhamdulillah, saya betah. Semua keluarga di sini baik kepada saya." Salma mengangguk. "Aku senang mendengarnya. Kamu bekerja dengan baik, jujur, dan selalu sopan. Sifat seperti itu jarang aku temui." Aisyah hanya menunduk, malu menerima pujian itu. Namun hatinya mulai bertanya-tanya, mengapa Salma membicarakan hal ini begitu serius. Hari-hari berikutnya, Aisyah mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Salma lebih sering mengajaknya berbicara tentang pandangan hidup, tentang pentingnya memilih pasangan yang baik akhlaknya, dan tentang bagaimana Allah selalu menempatkan seseorang di jalan yang tepat pada waktunya. Suatu sore, saat mereka duduk di taman belakang rumah, Salma berkata dengan suara pelan, "Aisyah, aku ingin bertanya, bagaimana kalau kamu suatu hari nanti menikah di sini?" Pertanyaan itu membuat Aisyah terdiam. Hatinya berdebar, pikirannya bercampur antara terkejut dan bingung. "Menikah di sini, ulangnya perlahan. "Iya. Dengan pria yang baik, yang menghormatimu, dan bisa menjaga hatimu." Aisyah mencoba tersenyum, namun ia tak berani berasumsi. "Saya
Tidak tahu, UMM. Saya belum memikirkan itu. UMM Salma tersenyum misterius. Kadang, tak perlu terlalu banyak berpikir. Jika Allah sudah menakdirkan, semuanya akan mengalir. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Kata-kata UMM Salma terus terngiang di telinganya. Ia teringat tatapan Fahd beberapa kali, cara ia membela dirinya dari tuduhan, dan keramahan yang ia tunjukkan. Tapi Aisyah menegur dirinya sendiri. Jangan berharap, Aisyah. Ingat siapa dirimu di sini. Beberapa hari kemudian, UMM Salma mulai melakukan sesuatu yang membuat Aisyah curiga. Ia sering memanggil Aisyah ke ruang keluarga saat Fahd sedang ada di rumah. Kadang ia meminta Aisyah membawa teh atau kurma ke ruang kerja Fahd. Bahkan suatu sore, UMM Salma memanggil Fahd dan Aisyah sekaligus. Kalian berdua duduk di sini sebentar. Aku ingin kalian mencoba manisan baru yang dibuat Aisyah. Fahd tersenyum kepada Aisyah, lalu berkata, kamu pandai membuatnya. Aisyah tersipu, hanya menjawab pelan, terima kasih, Tuan. Setiap momen kecil itu terasa seperti puzzle yang perlahan tersusun. Aisyah mulai memahami bahwa mungkin UMM Salma memiliki rencana yang lebih besar. Dan benar saja, pada suatu malam yang sunyi, ketika hampir semua penghuni rumah sudah tidur, UMM Salma memanggil Aisyah ke kamarnya. Aisyah, aku ingin kamu tahu sesuatu. Aku ingin menjodohkanmu dengan Fahd. Aisyah terkejut, jantungnya berdegup kencang. UMM, saya ini hanya seorang asisten rumah tangga. UMM Salma menatapnya lembut. Kemuliaan seorang wanita tidak diukur dari asalnya. Nak, Fahd membutuhkan wanita yang baik hati dan bisa menjaga keluarganya. Dan aku melihat itu padamu. Air mata menggenang di mata Aisyah. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Antara bahagia, takut, dan ragu bercampur menjadi satu. Malam itu, ia hanya bisa berdoa panjang, memohon petunjuk kepada Allah. Ia tahu, jika ia menerima, hidupnya akan berubah selamanya. Di luar kamar, angin malam Riyadh bertiup lembut. Namun di dalam hati Aisyah, badai keputusan mulai mengguncang. Malam itu terasa panjang bagi Aisyah. Setelah pembicaraan dengan UMM Salma, pikirannya tak kunjung tenang. Di kamarnya yang sederhana, ia duduk di tepi ranjang, memandangi tas kecil yang ia bawa dari kampung halaman. Di dalamnya, masih tersimpan foto keluarga. Ayahnya yang tersenyum tipis meski menahan sakit, ibunya yang penuh kehangatan, dan adik-adiknya yang polos. Aisyah memegang foto itu erat-erat. Aku datang ke sini untuk mereka. Untuk membayar utang rumah, untuk biaya sekolah adik-adik. Tapi, kalau aku menikah di sini, bagaimana? Pikirnya. Ia tahu, menerima lamaran Fahd berarti menetap di Riyadh. Itu artinya, rencana untuk pulang cepat ke Bantul akan tertunda. Tapi di sisi lain, ia menyadari bahwa menjadi istri Fahd mungkin akan memberi jalan yang lebih baik untuk membantu keluarganya. Keesokan paginya, Aisyah bekerja seperti biasa. Namun hatinya terasa berat. Setiap kali bertemu Fahd, ia mencoba bersikap biasa, tapi tatapan Fahd yang tenang membuat jantungnya berdebar. Sore itu, saat Aisyah sedang menyapu halaman belakang, Fahd datang menghampiri. Aisyah, boleh aku bicara sebentar? Aisyah menghentikan sapu di tangannya. Tentu, Tuan. Fahd menatapnya dengan mata yang penuh keyakinan. Aku tahu UMM sudah berbicara denganmu. Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak peduli dari mana asalmu. Yang aku lihat adalah siapa dirimu sekarang. Kata-kata itu menusuk hati Aisyah. Tidak ada nada paksaan, hanya ketulusan yang sulit untuk ia tolak. Tuan, saya takut tidak pantas, jawabnya lirih. Kalau soal pantas atau tidak, biarlah Allah yang menilai. Yang penting, kita saling menghormati dan menjaga amanah ini. Malam itu, Aisyah kembali mengadu kepada Allah. Ia memohon petunjuk dengan air mata yang tak henti mengalir. Ya Allah, jika ini baik untuk dunia dan akhiratku, dekatkanlah. Jika buruk, jauhkanlah. Beberapa hari kemudian, Aisyah menerima surat dari ibunya di Bantul. Surat itu dikirim lewat teman sesama TKW yang pulang lebih awal. Dalam suratnya, ibunya menulis tentang betapa mereka bersyukur Aisyah berada di keluarga majikan yang baik,
dan betapa mereka selalu mendoakannya agar mendapatkan kebahagiaan. Membaca surat itu membuat hati Aisyah terasa lebih mantap. Ia merasa seolah doa dan restu keluarga telah sampai, bahkan sebelum ia memintanya. Malam berikutnya, Aisyah memberanikan diri menemui Salma di ruang tamu. Saya sudah memikirkan semua ini. Jika memang Fahd dan keluarga menginginkan saya bersedia. Salma tersenyum, matanya berbinar penuh haru. Alhamdulillah, nak, kau tidak akan menyesal. Percayalah, ini semua adalah rencana terbaik dari Allah. Tak lama kemudian, kabar itu disampaikan kepada Fahd. Pria itu tidak banyak bicara, hanya menunduk dan mengucapkan syukur. Namun di matanya, terlihat rasa lega dan bahagia yang sulit disembunyikan. Malam itu, suasana rumah terasa berbeda. Udara Riyadh yang biasanya kering terasa hangat. Aisyah menyadari, jalannya kini mulai berubah. Ia tidak lagi hanya seorang perantau yang bekerja di negeri orang, tapi calon istri dari seorang pria yang telah menaruh kepercayaan penuh padanya. Namun ia juga tahu, langkah berikutnya akan menjadi babak baru yang penuh tantangan. Dan semua itu akan segera dimulai. Malam itu, Riyadh terasa lebih tenang dari biasanya. Udara dingin musim dingin menyelinap melalui celah jendela kamar Aisyah, membawa aroma khas tanah Arab yang kering. Di luar, lampu-lampu halaman rumah keluarga Al-Fahim berkelip lembut, sementara di dalam, rumah itu senyap, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan. Aisyah duduk di tepi ranjang, tangannya sibuk melipat kerudung yang baru selesai disetrika. Namun pikirannya melayang, memutar kembali kejadian siang tadi. Saat ia sedang membersihkan ruang tamu, Khalid tiba-tiba lewat dan meletakkan secangkir teh hangat di meja kecil dekatnya. Untukmu. Hari ini kau terlihat sangat lelah, katanya singkat dengan nada hangat, sebelum melangkah pergi. Bukan pertama kali Khalid bersikap begitu, tapi entah mengapa kali ini terasa berbeda. Aisyah merasakan debar halus di dadanya, seolah hatinya menyadari sesuatu yang belum pernah ia izinkan sebelumnya. Ia mencoba mengusir perasaan itu, tapi sulit. Sejak ia bekerja di rumah itu, Khalid memang jarang bicara banyak, namun setiap kata dan sikapnya selalu terukur, penuh rasa hormat. Di ruang tamu, suara langkah kaki terdengar mendekat. Aisyah cepat-cepat membereskan kain-kain di pangkuannya, bersiap jika dipanggil. Namun yang muncul justru adalah Khalid, wanita parubaya yang selama ini memperlakukannya seperti anak sendiri. Aisyah, kemarilah, panggilnya lembut. Aisyah berdiri dan mengikuti beliau menuju ruang keluarga. Di ruangan itu, aroma gaharu memenuhi udara. Khalid duduk di kursi empuk, memandang Aisyah dengan tatapan yang sulit dibaca. Aku ingin bicara serius denganmu, katanya. Suaranya tegas, tapi bukan marah. Kau sudah bekerja di sini hampir setahun, dan selama itu aku melihat sifatmu. Kau rajin, sopan, jujur, dan tidak pernah sekalipun membuat masalah. Aku bangga padamu. Aisyah menunduk, jantungnya berdebar. Ia tidak tahu arah pembicaraan ini akan kemana. Khalid menarik napas panjang, lalu melanjutkan, Khalid, anakku itu, ia belum menikah. Banyak wanita dari keluarga terpandang yang ingin menjadi istrinya, tapi ia selalu menolak. Beberapa waktu lalu, aku perhatikan ia mulai memperhatikanmu. Dan aku tahu, dia menyukaimu. Kata-kata itu membuat Aisyah terpaku. Suasana hening sesaat, hanya suara jam dinding yang terdengar. Aisyah berusaha mencari kata-kata, namun bibirnya keluh. Tapi saya ini hanya... Khalid tersenyum, memotong kalimatnya. Hanya apa? Kau hanya wanita sederhana dari Indonesia? Aisyah, kemuliaan bukan diukur dari harta, tapi dari akhlak. Aku ingin bertanya, jika Khalid melamarmu, apakah kau mau? Pertanyaan itu membuat dada Aisyah sesak. Perasaannya campur aduk, antara haru, takut, dan tak percaya. Ia memikirkan keluarganya di Bantul, cita-citanya untuk membantu mereka, dan bagaimana hidupnya bisa berubah sepenuhnya jika ia menerima. Malam itu, setelah pembicaraan itu, Aisyah kembali ke kamarnya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap pintu kayu yang tertutup rapat. Di balik pintu itu, ia tahu dunia yang selama ini ia jalani akan segera berubah. Hatinya berbisik, tapi ia belum berani menjawab.
Hanya Allah yang tahu kemana takdir akan membawanya. Sore itu, suasana rumah keluarga Tuan Khalid terasa berbeda. Aisyah tengah sibuk merapikan ruang tamu, tanpa mengetahui bahwa sore ini akan menjadi salah satu momen yang paling menentukan dalam hidupnya. Tirai beludru berwarna emas digeser, membiarkan cahaya matahari sore masuk, memantulkan kilau di vas-vas kristal. Aroma teh mint yang mengepul dari meja membuat suasana semakin hangat. Di luar, terdengar suara mobil berhenti di halaman. Aisyah menoleh sekilas, melihat Tuan Khalid turun dari mobil bersama ibunya. Langkah keduanya tampak tenang, namun mata mereka menyeratkan keseriusan. Aisyah tak menaruh curiga, mengira mereka hanya baru pulang dari undangan. Tak lama, ibu Tuan Khalid memanggil Aisyah untuk duduk di ruang tamu. "Aisyah, duduklah. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan," ucapnya lembut namun penuh wibawa. Jantung Aisyah mulai berdegup lebih cepat, belum mengerti apa maksud ucapan itu. Tuan Khalid duduk di hadapan Aisyah, menatapnya dalam-dalam. "Aisyah," katanya dengan suara yang tenang, "aku dan keluarga sudah mengenalmu cukup lama. Kami tahu bagaimana kau bekerja dengan jujur, penuh dedikasi, dan selalu menghormati semua orang di rumah ini." Ia menoleh sebentar ke ibunya, lalu kembali menatap Aisyah. "Hari ini, aku ingin melamarmu untuk menjadi istriku." Kata-kata itu seakan menghentikan waktu. Aisyah menunduk, mencoba mencerna setiap kalimat yang baru saja ia dengar. Tangannya bergetar, hatinya berdebar keras. Ia tak pernah membayangkan bahwa niat awalnya datang ke Riyadh hanya untuk bekerja, justru membawanya pada momen sebesar ini. Ibu Tuan Khalid tersenyum hangat. "Nak, kau seperti anak sendiri bagiku. Aku melihat kesungguhan dan kebaikanmu. Aku ingin kau menjadi bagian dari keluarga ini, bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai menantu." Air mata mulai menggenang di mata Aisyah. Ada rasa haru, bahagia, sekaligus bingung yang bercampur jadi satu. Ia teringat pada wajah ayah dan ibunya di Bantul, yang pasti akan kaget sekaligus bahagia mendengar kabar ini. Aku tidak tahu harus berkata apa," ucap Aisyah lirih, suaranya nyaris bergetar. "Aku hanya seorang gadis dari desa yang ingin membantu keluarganya. Tawaran ini terlalu besar untukku." Tuan Khalid mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, berbicara dengan nada yang meyakinkan. "Tidak ada yang terlalu besar untuk hati yang tulus. Aisyah, aku tidak melihat siapa kau dulu, aku melihat siapa dirimu sekarang. Dan aku ingin membangun masa depan bersamamu." Hening sejenak memenuhi ruangan. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Ibu Tuan Khalid mengulurkan tangan, menggenggam tangan Aisyah dengan lembut. "Nak, pikirkanlah. Tidak perlu jawab sekarang. Tapi ketahuilah, kami benar-benar serius." Sore itu, Aisyah berjalan ke kamarnya dengan hati yang tak menentu. Di satu sisi, ada rasa takut karena melangkah ke arah yang sama sekali tak ia rencanakan. Di sisi lain, ada rasa hangat yang tumbuh setiap kali ia teringat tatapan Tuan Khalid yang penuh ketulusan. Malamnya, Aisyah berdoa lama sekali, memohon petunjuk kepada Allah agar hatinya diberi jalan yang benar. Ia tahu, apapun yang akan ia putuskan, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Hari itu, Riyadh dihiasi langit cerah tanpa awan. Udara musim semi membawa angin sejuk yang membuat suasana terasa damai. Di halaman rumah besar keluarga Al-Fahad, para pekerja sibuk mempersiapkan segalanya. Tenda besar berwarna putih berdiri megah, dihiasi lampu-lampu gantung kristal yang berkilauan ketika tertimpa sinar matahari. Meja-meja dipenuhi bunga mawar putih dan merah, membentuk aroma lembut yang memenuhi udara. Aisyah duduk di dalam kamar, mengenakan gaun pengantin putih gading yang anggun. Gaun itu panjang menjuntai, dengan detail bordir halus yang menyeratkan kemewahan namun tetap sederhana. Di kepalanya, kerudung tipis menghiasi wajahnya yang teduh. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena hatinya dipenuhi rasa haru. Dalam benaknya, ia kembali mengingat perjalanan panjangnya, dari desa kecil di Bantul, menjadi asisten rumah tangga di negeri orang, hingga akhirnya duduk menunggu akad nikah bersama pria yang mencintainya. Pintu kamar perlahan terbuka, memperlihatkan Ummu Khalid, ibu dari Khalid. Wajahnya dipenuhi senyum hangat. "Aisyah, putriku, hari ini adalah hari terindah. Kau tahu, sejak pertama kali melihatmu,
Aku sudah tahu Allah mengirimkanmu untuk keluarga ini, ucapnya sambil memegang tangan Aisyah dengan lembut. Aisyah menunduk, air matanya jatuh. Terima kasih, Ummu, semua ini terlalu indah untukku. Tak lama, suara imam mulai terdengar dari ruang tengah. Khalid duduk bersila, mengenakan jubah putih dengan sorban rapi di kepalanya. Suaranya terdengar mantap saat mengucapkan ijab kabul. Aku terima nikahnya Aisyah binti Abdul Rahman dengan mahar berupa seperangkat perhiasan emas dibayar tunai. Suara para saksi bersahutan. Sah? Aisyah menutup wajahnya dengan kedua tangan, air mata bahagia mengalir tanpa bisa dibendung. Ummu Khalid memeluknya erat, lalu memandunya menuju pelaminan. Khalid berdiri menunggu di ujung karpet merah, wajahnya penuh cahaya kebahagiaan. Saat tangan mereka bertemu, Aisyah merasa seluruh perjalanan hidupnya terbayar lunas. Malam itu, pesta digelar meriah. Para tamu datang memberi selamat, musik tradisional Arab mengalun, dan hidangan mewah memenuhi meja. Di sela keramaian, Khalid berbisik di telinga Aisyah, "Aku janji, aku akan menjagamu, mencintaimu, dan membuatmu bahagia selamanya." Aisyah menatapnya sambil tersenyum. Dalam hati ia berdoa, semoga Allah selalu memberkahi rumah tangga mereka. Dari seorang gadis desa yang sederhana, kini ia menjadi bagian dari keluarga yang mencintainya setulus hati. Dan malam itu, bintang-bintang di langit Riyadh seakan ikut merayakan kisah cinta yang lahir dari takdir. Setiap langkah hidup manusia tidak pernah lepas dari takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita mungkin memulainya dari keadaan sederhana, bahkan mungkin penuh keterbatasan. Namun, ketika hati tetap ikhlas, kerja tetap jujur, dan niat selalu baik, maka jalan keberkahan akan terbuka, meskipun datang dari arah yang tidak pernah kita sangka. Kisah ini mengajarkan bahwa kesempatan besar seringkali datang dalam bentuk yang sederhana. Awalnya, pekerjaan mungkin terlihat kecil, hanya sekadar mencari nafkah atau mengisi waktu. Namun, di sanalah Allah menguji kesungguhan hati kita. Apakah kita mampu bekerja tanpa mengeluh, bersikap sopan kepada siapapun, dan tetap menghormati orang lain walau kedudukan kita rendah? Sebab, sifat itulah yang memantaskan seseorang menerima amanah yang lebih besar. Kita juga belajar bahwa rezeki tidak selalu datang dari hasil kerja keras semata, tetapi juga dari kejujuran dan ketulusan. Orang yang sabar dalam menghadapi ujian, yang tidak mudah marah, tidak iri, dan selalu mengucap syukur, akan mendapatkan balasan yang lebih indah dari sekadar materi. Terkadang, balasan itu berupa kepercayaan, persahabatan, atau bahkan cinta yang tulus dari orang yang benar-benar menghargai kita. Selain itu, kisah ini mengingatkan bahwa hubungan antara manusia harus dibangun atas dasar saling menghormati. Kekuasaan, harta, atau jabatan tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan orang lain. Justru sebaliknya, siapapun yang berada di posisi atas seharusnya melindungi, membimbing, dan mengangkat derajat orang-orang di sekitarnya. Dari sinilah kita melihat bahwa kebesaran hati jauh lebih berharga daripada kebesaran kedudukan. Di dalam cerita ini juga terdapat pelajaran tentang kesabaran dan menjaga kehormatan diri. Ketika fitnah datang, atau ketika orang lain meremehkan, kita tidak perlu membalas dengan kemarahan. Biarkan waktu dan kebaikan hati kita sendiri yang menjadi bukti. Karena kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya, dan Allah akan menolong orang yang teraniaya. Yang terakhir, kisah ini menegaskan bahwa cinta yang paling indah bukanlah cinta yang lahir dari rupa atau harta semata, melainkan cinta yang dibangun di atas kepercayaan, pengertian, dan doa yang tulus. Cinta seperti ini akan bertahan melewati ujian hidup, karena ia berlandaskan rasa saling mendukung dalam kebaikan. Jadi, dari kisah ini kita bisa mengambil satu kesimpulan besar. Jangan pernah berhenti berbuat baik, meskipun balasannya belum terlihat. Jangan pernah berhenti bersyukur, meskipun yang kita miliki tampak sedikit. Karena Allah punya cara yang paling indah untuk membalas setiap kesabaran dan kebaikan hamba-Nya, tepat pada waktu yang Dia kehendaki.